Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah dan berbagai pihak yang mendukung proses pengusulan Dr. Ruby Ninata Wisastra dari Kalimantan Barat menjadi pahlawan nasional. KOWANI pun berharap agar generasi penerus bangsa mengenal dan mengenang para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa raga untuk bangsa dan negara. Tentunya perjuangan para pahlawan yang pada tahun ini sebanyak 5 pahlawan nasional agar dapat dikenang jasanya oleh masyarakat dan generasi penerus bangsa, terutama kaum milenial, agar menjadi role model dan panutan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak dan bangsa di atas segalanya. Saya juga berharap agar situs cagar budaya Makam Juang Mandor di Kalimantan Barat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat yang merupakan saksi sejarah perjuangan membela tanah air hingga titik darah penghabisan, di mana lebih dari 1.000 pejuang dimakamkan secara massal. Dr. Raden Ruby Ninata Wisastra menjadi salah satu tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 7 November 2022 lalu di Istana Negara. Seperti apa kisah perjuangan dan juga sosoknya? Untuk bahas kita sudah terhubung langsung dengan ahli waris keluarga atau cucu dari almarhum Dr. Ruby Ninata Wisastra. Ada bergabung bersama kami Profesor Widya Artini Wiyogo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Apa kabar, Prof. Widya? Baik saja. Baik juga, Prof. Bisa ceritakan kepada kami semua pemirsa sama Pak Indonesia, bagaimana prosesnya sehingga nama Dr. Ruby Ninata Wisastra muncul dan hingga akhirnya ditetapkan menjadi pahlawan nasional kali ini? Ya, tentunya kami dari keluarga sangat bangga dan terharu dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kalbar dan masyarakat Kalbar serta pemerintah pusat atas dukungan dan supportnya dan segala pihak berbagai pihak yang telah berusaha dan telah menganugerahkan Dr. Ruby ini sebagai pahlawan nasional. Dan tentunya atas segala support masyarakat dari pemerintah Kalbar serta dari pemerintah pusat dari Presiden Jokowi, kami sangat berterima kasih atas anugerah yang diberikan kepada Dr. Ruby tersebut. Itu yang dapat saya katakan. Oke, Prof, bisakah kembali disegarkan kembali ingatan kami semua? Sebagian dari kami pasti sudah mengerti juga perjuangan dari Dr. Ruby ini, tetapi nilai-nilai apa saja yang bisa diaplikasikan kepada masyarakat saat ini, generasi saat ini? Ya, tentunya sebagai pahlawan nasional kita harus mengapresiasi dan mengingat bahwa pahlawan nasional itu harus dikenal dan tentunya kita harapan kita ya sebagai generasi muda harus turut membangun negara kita ini bagaimana jiwa nasionalismenya dan patriotisme kita terhadap negara kita sendiri. Kita harus bangga terhadap negara Indonesia. Bagaimana negara Indonesia ini dalam melawan penjajah negara kita dan dalam penjajahan tersebut kita berdiri merdeka adalah dalam perjuangan bangsa dan selain itu sebagai kita mencintai tanah air adalah suatu hak yang utama. Dalam hal mencintai tanah air ini, kita harus menetapkan bahwa biar bagaimanapun juga masyarakat itu ataupun seseorang yang kebetulan Dr. Ruby ini adalah sebagai seorang dokter harus dapat ditempatkan di mana saja. Sebagai seorang Sundan, beliau mau ditempatkan di Kalimantan Barat sehingga beliau mendedikasikan dirinya di Kalimantan Barat tanpa membedakan agama, ras dan maupun suku sehingga dengan demikian beliau tetap maksudnya adalah tidak membeda-bedakan masyarakat dan mengabdi secara dalam sekali.
Karena Baik. itu saya nasionalisme adalah suatu hal yang utama dan NKRI adalah suatu hal yang betul-betul harus kita tanamkan. Dan dengan demikian juga kita sebagai rakyat Indonesia tentunya kita harus mengingat bahwa perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang ada sebelumnya itu, bahwa ingatlah kita bahwa Prof. Widya? mereka berjuang, akhirnya kita dapat mencapai negara kita sampai saat ini. Prof. Widya, kita akan bicara mengenai perjuangan dari beliau zaman dahulu. Beliau seorang dokter, tetapi juga dikenal memperjuangkan tentunya hak-hak bagi masyarakat yang pada waktu dikatakan tertindas. Mungkin secara singkat bisa diceritakan perjuangan beliau, seorang dokter, tapi juga memperjuangkan hak-hak masyarakat yang tertindas. Ya, beliau itu kebetulan tahun 1939 ikut dalam kepengurusan Parindra, Partai Indonesia Raya, di mana bersama dokter lainnya, yaitu Dr. Ismail atau Dr. Agus Syam, dan kemudian beberapa dokter lainnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kemudian datanglah Jepang, kemudian beliau mendirikan suatu organisasi yang disebut Nisenpai, yang kemudian juga berusaha untuk menggerakkan gerakan bawah tanah. Artinya karena gerakan-gerakan ini adalah berupa suatu rahasia, karena keadaan saat itu sangat tidak memungkinkan, keadaan sangat memprihatinkan, dan banyak kegiatan-kegiatan yang diusahakan oleh beliau untuk menyemangati masyarakat di sekitar Kalbar maupun masyarakat yang berpendidikan tinggi ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk melawan penjajahan ketika saat itu. Dan bahkan pada waktu itu beliau pun juga membantu ya para perempuan yang pada waktu tertindas juga menjadi korban pada waktu itu ya. Baik Prof. Widya. Ya, juga beliau juga sebagai dokter tentunya membantu di daerah masyarakat sekelilingnya, membantu masyarakat melayani kesehatannya, dan sampai masuk ke dalam pelosok-pelosok melalui sungai-sungai Kapuas ya, jadi artinya melalui kapal-kapal masuk ke pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman, dan kemudian juga membantu masyarakat di situ dan membantu ibu-ibu yang melahirkan, jadi perempuan-perempuan yang berada di sana, kemudian anak-anaknya. Sungguh dedikasi yang luar biasa ya Prof. Widya ya tentunya. Baik, Prof. Widya, terima kasih sudah berbagi kisah tentunya bersama dengan kami. Sekali lagi kami mengucapkan tentunya apresiasi terbesar kami juga atas perjuangan, dan semoga ini bisa berarti sangat banyak untuk keluarga. Terima kasih Prof. Widya Artini Wiyogo sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Prof, terima kasih. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi. Kami akan mengajak Anda bertemu dengan seorang yang menebarkan bantuan bagi bayi prematur di Indonesia. Kami akan kembali. Didukung oleh lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga 24/7. Nuvo hand soft body wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wipes, cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan besar bagi generasi muda sebagai agen perubahan bangsa. Tanah Papua di ujung timur Indonesia pun tak lepas dari tantangan ini. Pemahaman literasi digital ya, bagi saya hari ini sudah cukup baik, hanya memang perlu dikawal.
Nah, Liga Kampus ini kan kita dirikan dengan menjunjung tinggi Tridharma begitu. Jadi sangat klop dengan program literasi digital yang digaungkan oleh Kementerian dan juga relawan TK. Dengan hadirnya Liga Kampus.id ini, maka kekuatan kita